Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Daya beli perumahan menurun, sistem pembiayaan bank yang terbilang ketat disinyalir menjadi pemicu di Sumsel. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem merit untuk menata ASN di lingkungan Pemkot. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 27 Agustus 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Daya beli perumahan menurun, sistem pembiayaan bank yang terbilang ketat disinyalir menjadi pemicu di Sumatera Selatan. Daya beli perumahan di Sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun kemarin. Hal tersebut diungkapkan Marketing Manager Perumahan Sumsel, Benny Veven Adrian. Menurutnya saat ini daya beli untuk perumahan di Sumatera Selatan mengalami penurunan disinyalir karena sistem yang diberlakukan bank terbilang cukup ketat. Sehingga menurutnya sistem pembiayaan dalam pembelian rumah tidak hanya menggunakan sistem pembayaran bank. Adanya solusi pembiayaan bagi masyarakat yang non-bankable. Daya belinya saat ini mungkin agak sedikit menurun dibandingkan tahun yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Saat ini pengetatan oleh bank yang menjadikan proses dari pembelian itu yang diberlakukan oleh bank itu saat ini sangat ketat. Sehingga kita butuh solusi pembiayaan selain perbankan yang bisa mewujudkan harapan dari pembeli rumah tersebut. Benny Veven Adrian juga berharap dengan adanya kesulitan dalam pembiayaan melalui bank dapat dilakukan langkah-langkah evaluasi oleh bank itu sendiri dengan mempermudah sistem pembayaran melalui bank tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Muhammad Asri, Kabid Perumahan Rakyat dan Penyelenggaraan Sarana PSU Dinas Perkimtan Banyuasin menyatakan, Hari Perumahan Nasional menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan sejauh mana upaya dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat bahwa rumah adalah kebutuhan dasar dan hak setiap warga. Ia menegaskan momentum tersebut memotivasi pihaknya untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak, sehat, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen dalam mengatasi backlog perumahan di Banyuasin. Sejalan dengan itu, Perkimtan juga mulai mengembangkan digitalisasi layanan melalui basis data terpadu, penerimaan bantuan, dan sistem informasi perumahan berbasis web GIS guna mempercepat pelayanan yang lebih efektif. Kami meliputi kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, DSPS, dan dukungan pendanaan APBN, kemitraan dengan pengembang untuk menghadirkan hunian terjangkau dengan standar kualitas yang baik, pemberdayaan masyarakat khususnya melalui swadaya, gotong royong dalam pembangunan rumah sederhana, koordinasi lintas sektor termasuk dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk membuka akses pembiayaan perumahan. Dirinya berharap momentum Hari Perumahan Nasional tahun ini memperkuat kerjasama semua pihak sehingga masyarakat semakin mudah mengakses hunian yang layak, sehat, dan terjangkau. Pendengar, berikut tanggapan serta harapan masyarakat. Halo, nama saya Azza. Saya dari Lorong Rawajaya. Pendapat saya mengenai Hari Perumahan Nasional itu sangat bagus, mengingatkan kepada kita bahwa momentum Hari Perumahan Nasional itu sangat baik untuk kita menjalankan kesempatan-kesempatan seperti meningkatkan kesadaran dan juga menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masyarakat perlu dan membutuhkan hak mereka terpenuhi. Lalu mendorong inovasi dan kebijakan dari pemerintah serta mengajak kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersinergi dan agar tujuan tercapai. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Tanggapan saya tentang Hari Perumahan Nasional ini merupakan momentum penting untuk mengingat bahwa rumah bukan sekedar bangunan, melainkan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara.
Rumah yang layak memberikan rasa aman, kenyamanan, serta menjadi tempat membangun keluarga dan masa depan tentunya. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di Hari Perumahan Nasional, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama akademisi dan pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Dr. Deriansyah Putrajaya, MSI. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Deriansyah Putrajaya, pengamat publik Sumatera Selatan. Hari Perumahan Nasional, Pak, bisa minta tanggapan Bapak di sini, Pak? Bagaimana sih Pak Anda melihat kondisi perumahan rakyat di Sumatera Selatan saat ini, Pak? Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pak. Oh ya, baik kasih Mas Irfan. Ya, pertama-tama saya ucapkan dulu ya selamat Hari Perumahan Nasional ya. Perumahan Nasional ini merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam pemerintah untuk mensupport masyarakat kecil terkait dengan pembangunan perumahan ya. Misal kalau kita lihat khususnya di Sumatera Selatan masih banyak penduduk yang mungkin sangat membutuhkan tempat-tempat khususnya perumahan. Nah, kalau di Sumatera Selatan kita lihat sudah banyak perumahan-perumahan tapi masih bersifat komersial dan bisnis lah ya harganya. Nah, pemerintah perlu memperbanyak terkait dengan pengadaan perumahan yang disiapkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau kita lihat dari pemerintahan Pak Prabowo sendiri, kementeriannya sudah menyiapkan ya rumah-rumah yang harganya murah dan bisa dijangkau. Nah, tapi mungkin belum merata. Untuk Sumatera Selatan karena penduduknya banyak dan memang lahannya juga masih cukup terkait dengan pembangunan perumahan ini, dan bisa dikencangkan lagi untuk pembangunan perumahan di Sumatera Selatan. Nah, gitu Mas Irfan. Baik Pak, saat ini apakah sudah tepat sasaran Pak ya pemerintah memberikan kayak perumahan bersubsidi saat ini Pak? Karena kan kita ketahui juga banyak juga perumahan itu kurang tepat sasaran. Seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau rumah subsidi KPRS ya, KPRS itu memang saat ini banyak sekali dikembangkan ya subsidi-subsidi dari pemerintah terkait dengan harga. Tapi memang kalau saya lihat memang KPRS ini juga ada persyaratan tertentu ya. Syaratnya misalnya penghasilan, nah, penghasilan tidak bisa di atas 5 juta, ya kan? Penghasilan harus di bawah 5 juta. Tapi masih juga ada orang-orang ya yang beli rumah dari KPRS itu mungkin bisa menggunakan nama orang lain ya, nama orang lain dalam arti yang memang tidak mampu ya, penghasilan rendah untuk membeli. Tapi pada faktanya ada orang-orang yang sudah mampu misalnya pegawai negeri dan lain untuk hanya berinvestasi, karena KPRS rumah di Sumsel ini cukup banyak dan bagus ya lokasinya. Nah, itu belum mengarah sepenuhnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik Pak Dedi. Gitu Mas Irfan. Baik Pak, saat ini apa sih Pak langkah konkret Pak yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah Pak dalam mempercepat penyediaan hunian rumah ini Pak yang terjangkau bagi masyarakat Pak? Ya, jadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin menginventarisir dulu peta penduduk ya yang tidak mampu, yang memang belum memiliki rumah. Nah, jangan sampai data itu ya tidak tepat sasaran, baik name baik address lah ya. Memang masyarakat yang tidak mampu dan memang belum ada rumah. Nah, kadang rata-rata sudah ada rumah 1 atau 2 bisa melakukan pembelian lagi. Nah, jadi difokuskan pemerintah mencari data memang yang memang butuh memiliki, kemudian pemerintah juga harus bekerja sama dengan pihak ketiga pengembangnya, developer untuk membangun memang hunian khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi pemerintah cukup banyak memiliki pola-pola pembangunan rumah ini dalam rangka membangun rumah yang bersubsidi ya. Jadi memang dikembangkan di wilayah-wilayah yang butuh rumah saat ini ya, yang penduduk yang banyak dan belum memiliki. Nah, sayang sekali kalau kita lihat kan banyak masyarakat yang saat ini masih belum memiliki rumah ya, terutama di wilayah-wilayah perkotaan, wilayah-wilayah padat ya. Jadi diarahkan dulu kepada data-data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, seperti itu. Baik Pak, saat ini apakah program perumahan nasional seperti FLPP ataupun subsidi KPR itu Pak dirasa efektif Pak
Pak diterapkan di Sumatera Selatan, Pak? Kalau saat ini cukup baik ya, karena banyak sekali yang ngambil ya kan PNS itu bersubsidi ya. Yang tadi mungkin belum merata, jadi memang masih digolongkan kepada penduduk-penduduk yang berpenghasilan. Nah, yang permasalahan kita sekarang ini kan masyarakat kita ini berpenghasilan tidak tetap ya, masyarakat yang pendapatan yang berprofesi bekerja sebagai pekerja harian lepas yang tidak mempunyai fixed income ya. Nah ini yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan subsidi kepada yang tidak mampu, dan tidak hanya kepada penduduk yang memiliki pendapatan tetap, tapi masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu ya, seperti kawasan rumah susun ya, misalnya rumah susun itu perlu dikembangkan, memang murni bantuan dari pemerintah. Jadi mungkin masyarakat yang tidak mampu tidak harus membeli kan, memang bantuan dari negara untuk masyarakat, dan situ negara hadir dalam upaya membangun kebutuhan primer bagi masyarakat yang tidak mampu. Baik, Pak. Itu Mas. Baik, Pak, dari terakhir, Pak, sebagai pengamat publik, apa sih Pak harapan ataupun pesan Bapak pada Hari Perumahan Nasional ini, Pak? Ya, baik. Hari Perumahan Nasional ini merupakan hari yang sangat penting ya, harus kita rayakan dan kita ingat, karena memang harapan kita bagaimana sektor perumahan atau pemukiman ini bisa menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan, masyarakat yang tidak mampu. Jadi negara hadir dalam bentuk memberikan layanan-layanan perumahan pendidikannya. Jadi bukan hanya pada sektor pendidikan, kesehatan, tapi juga bagi masyarakat yang tidak mampu ini adalah perlu juga dibantu dalam konteks membangun tempat tinggal ya. Kalau kita pikir kalau tidak ada rumah, bagaimana orang berkehidupan yang layak ya, untuk mengembangkan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan. Jadi perumahan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia di dunia ini ya. Tapi kita fokus kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan tidak berpenghasilan tetap. Jadi dia memiliki rumah dan negara sudah hadir dalam memecahkan solusi bangsa. Terima kasih ya. Baik, Pak Dery, terima kasih Pak atas wawancara singkatnya bersama RRI. Terima kasih Pak atas informasinya, Pak. Terima kasih Pak Dery. Assalamualaikum ya. Selamat siang. Baik pendengar, itu wawancara singkat saya bersama Deriansyah Putra Jaya, pengamat publik Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem merit untuk menata ASN di lingkungan pemerintah kota. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem merit untuk menata aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Regional 7 BKN Palembang. Meski penataan ASN selama ini dinilai cukup baik, pemerintah kota tetap mengadopsi sistem merit sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan manajemen SDM dan reformasi birokrasi di seluruh kantor pemerintahan. Pihaknya ingin memastikan aparatur yang profesional, berintegritas, dan bebas dari diskriminasi. Karena itu sistem merit menjadi instrumen penting dalam manajemen ASN. Beberapa hal yang harus mendapatkan masukan secara komprehensif terkait dengan sistem merit penataan pegawai negeri yang ada di Kota Palembang. Tadi sudah banyak masukan, tinggal kita BKPSDM harus segera berkoordinasi lebih intensif lagi dengan BKN kira begitu. Sistem merit merupakan kebijakan berbasis kualifikasi kompetisi, kinerja, integritas, dan moralitas yang diterapkan secara adil dan wajar. Tujuan untuk menciptakan aparatur yang tidak hanya mumpuni secara kompetensi, tetapi juga menjunjung nilai moral dan profesionalisme. Lamsihar Siltonga melaporkan.
Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan Nggak usah mulu-mulu kan, karena lihat dari persiapan sekarang. JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Klub Laskar Wongkito resmi merekrut bek asal Ghana, Michael Eno, untuk memperkokoh lini pertahanan. Sriwijaya FC mulai bergerak di bursa pemain jelang Championship 2025-2026. Klub berjuluk Laskar Wongkito resmi merekrut bek asal Ghana, Michael Eno, untuk memperkokoh lini pertahanan. Asisten Direktur Kompetisi PT SOM M. David menjelaskan, saat ini manajemen tengah menuntaskan proses administrasi terkait izin tinggal terbatas sang pemain. Meski demikian, kesepakatan kontrak sudah dicapai sehingga Enu dipastikan bergabung sebelum kick-off pertengahan September mendatang. Proses di data, karena kan yang bersangkutan ada di Ghana kan, komitmen. Kita tinggal ini aja, tunggu kita saja kalau sudah selesai. Ke pertandingan insya Allah yang pemain asing sudah hadir. Maka sekarang lagi dikejar cepat. Selain Enu, manajemen Sriwijaya FC juga masih menjajaki perekrutan legion asing lainnya demi menambah kekuatan tim menghadapi ketatnya persaingan musim ini. Dari Jakabaring Sport City, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Sumsel United fokuskan berlatih taktikal jelang laga uji coba menghadapi Persikap Depok. 3 minggu jelang laga perdana Liga Championship 2025-2026 menghadapi Persikap Depok, Sumsel United mulai fokus membenahi aspek taktikal dalam sesi latihan. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 13 September mendatang dan menjadi ujian awal bagi tim besutan Nil Maizar. Pelatih kepala Sumsel United Nil Maizar saat ditemui usai latihan di Stadion Bumi Sriwijaya kemarin mengungkapkan dalam 2 pekan terakhir, porsi latihan Sumsel United didominasi oleh strategi permainan dengan komposisi 90% taktikal dan hanya 10% fisikal. Meski fokus utama berada pada taktik, Nil Maizar menegaskan pendekatan yang digunakan tetap holistik. Artinya tidak hanya aspek teknis saja yang diasah, tetapi juga kondisi fisik dan mental para pemain. Ya, hari ini kita banyak di latihan taktikal strategi tapi holistik ya. Ada fisikal, ada teknikal, taktikal, dan mental. Jadi cukup bagus hari ini dengan small set game yang sangat luar biasa. Dan itu setelah kita game itu kita ada namanya speed ya, ada 300 meter kan 2 kali. Jadi cukup bagus dan dalam sisa hari untuk tanggal kick off itu ada sekitar 2 minggu 3 minggu itu kan kita persiapin untuk pertandingan yang di putaran pertama akan kita menghadapi Persikap. Menjelang kick off musim baru, pelatih asal Sumatera Barat itu juga memanfaatkan waktu tersisa untuk mengevaluasi kekurangan tim. Satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah jadwal 4 laga awal Sumsel United yang akan digelar pada malam hari. Sebagai bentuk adaptasi, Nil Maizar merancang pertandingan uji coba malam hari melawan tim Liga 3 Tribrata FC. Uji coba itu direncanakan berlangsung pada Jumat 30 Agustus mendatang. Riana Pridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, daya beli perumahan menurun, sistem pembiayaan bank yang terbilang ketat disinyalir menjadi pemicu di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem merit untuk menata ASN di lingkungan pemerintah kota. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.